Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Alan, di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Di sisi lain, Marlin memanggil-manggil anaknya, namun tak ada jawaban. Ia hanya melihat Siska yang begitu santainya sedang menonton televisi di rumahnya. Tanpa basa-basi, Marlin pun menjambak rambut sahabatnya dengan sekuat tenaga dan mulai menanyakan keberadaan anaknya. Kau wanita murahan, cepat katakan di mana anakku. Apa kau sudah mengusirnya dari rumah ini? Katakan cepat. Dengan menahan sakit, Siska hanya meringis seraya mulai tersenyum mendapati pertanyaan yang keluar dari mulut Marlin. Anakmu mungkin sedang bersenang-senang dengan anak pria. Kau tak perlu cemas sahabatku. Dia sudah besar dan dia pasti sedang berpesta dengan mereka. Marlin yang marah akhirnya menjambak lebih keras lagi rambut Siska hingga ia pun tak tahan dan mulai mendorong tubuhnya dengan keras ke atas lantai. Dasar kau perebut suami orang, cepat katakan di mana anakku. Jika tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi. Siska pun bangkit dan mulai membersihkan pakaiannya yang kusut. Ia merapikan rambutnya yang terlihat acak-acakan dan mulai berjalan mendekati Marlin. Anakmu sedang di rumah sakit sekarang. Dia mungkin overdosis karena meminum obat haram. Marlin membulatkan mata dengan sempurna. Ia begitu terkejut mendengar perkataan Siska yang menyatakan bahwa anaknya saat ini sedang sakit. Di mana anakku dirawat? Katakan Siska. Siska tersenyum sinis dan mulai berjalan menatap jendela. Tanyakan saja sama suamimu. Kau adalah istrinya dan ibu dari anakmu. Mana aku tahu di mana anakmu dirawat? Tanya saja sama Mas Fajar. Aku tak ada waktu menimpali setiap ocehanmu. Siska pergi meninggalkan Marlin yang masih bingung dengan keadaan Iva yang tiba-tiba saja sakit. Ia kemudian menelpon Fajar dan tak mendapati jawaban darinya. Beberapa kali Marlin menelpon suaminya dengan perasaan cemas, namun tak ada jawaban. Hingga pada akhirnya Fajar pun mengangkat telepon Marlin dengan perasaan gusar. Halo Mas, Mas di mana? Di mana Iva dirawat? Tanya Marlin dengan panik. Tahu dari mana kau? Cepat katakan saja di mana anakku dirawat. Aku akan datang untuk menjaganya saja. Kumohon, katakan di mana Iva, Mas. Marlin menangis dengan keras. Aku berada di rumah sakit. Kau datang ke sini dan jangan buat keributan. Aku akan jelaskan semuanya di rumah. Tanpa jawaban, Marlin pun segera berjalan diikuti oleh Bidarmi di belakangnya. Ia kemudian pergi menuju rumah sakit yang dimaksud oleh Fajar untuk melihat Iva putri semata wayangnya. Dengan tubuh yang kurus dan ringkih, Marlin bersikukuh untuk pergi menuju tempat anaknya dirawat. Bidarmi hanya bisa terdiam melihat majikannya yang tak henti-henti meneteskan air mata. Bidarmi pun ikut kaget ketika mengetahui bahwa anak majikannya sakit, padahal sebelumnya Iva baik-baik saja dan bahkan berkirim pesan pada ibunya. Sesampainya di halaman rumah sakit, tempat sebelumnya ia dirawat, Marlin pun berlari menuju lobi rumah sakit untuk menanyakan di mana tempat anaknya dirawat. Hingga saat ia sudah tahu di mana ruangan tempat Iva dirawat, dengan tubuhnya yang masih terasa lemas, Marlin berlari menuju kamar tempat putrinya dirawat. Pintu terbuka dengan lebar. Terlihat tubuh putrinya sudah terpasang banyak alat di tubuhnya, dan tak lupa alat untuk pernafasan ikut terpasang di hidung Iva.
Marlin begitu sedih melihat tubuh putrinya yang sehat kini terdiam dan tak bergerak sedikit pun di atas ranjang. Dielusnya pucuk kepala Iva dan diciumnya dengan pelan. Marlin begitu menyayangi Iva hingga ia pun tak tahan ketika melihat tubuh putrinya diam saja. "Nak, bangun. Ini ibu, nak. Ibu datang. Nak, ibu datang. Kata dokter ibu sudah boleh pulang. Kamu bangun, nak. Ibu rindu." Marlin meneteskan air mata melihat Iva yang hanya diam saja. Sampai akhirnya ia pun terguncang dan segera menatap Fajar yang hanya diam saja di pojok ruangan tersebut. "Bajingan kau apakan anakku Katakan." Fajar mencoba menenangkan Marlin yang mengamuk dan mencoba memukulnya. "Aku bisa jelaskan sayang, nanti kita bicara di luar." Fajar mencoba menenangkan Marlin. "Cepat katakan bajingan, brengsek. Aku sudah kau sakiti, lalu kenapa kau sakiti juga anakku Dia itu darah dagingmu. Kenapa kau tega melakukan semua ini pada kami Keparat." Marlin berteriak histeris hingga membuat para suster dan dokter mencoba menenangkannya dan mengajalnya untuk keluar. "Jika ibu terus saja membuat keributan di sini, maka kami terpaksa akan mengusir ibu dari rumah sakit ini," ucap dokter serius. Marlin langsung terdiam dengan tatapan nyalang mengarah pada Fajar. Ia begitu marah pada suaminya yang terus saja bungkam dengan keadaan putrinya. "Kumohon, biarkan aku bersama putriku, dok. Aku tak bisa jauh darinya." Marlin memohon dengan tangisnya yang terdengar pilu. "Jika Anda ingin di sini, maka patuhi peraturan rumah sakit. Anda tak boleh membuat keributan serta kebisingan di sini. Hormati seluruh pasien yang saat ini tengah dirawat." "Baik dok, baik. Saya akan diam dan menjaga putri saya saja. Saya tak akan membuat keributan di sini." Akhirnya dokter pun membiarkan Marlin menjaga anaknya di dalam ruangan tersebut. Ia kemudian duduk di samping Iva yang hanya diam dan terbaring di atas ranjang. Marlin menatap sendu pada Iva. Ia begitu terluka ketika mengetahui bahwa putrinya saat ini sedang sakit dan dia pun tak tahu penyakit putrinya. Hanya Fajar saja yang tahu kenapa Iva sampai bisa seperti ini. Dan tentunya hanya Siska yang tahu tentang sakit yang diderita oleh Iva. Berhari-hari Marlin menunggu putrinya di rumah sakit, namun tak juga mendapatkan kabar baik. Iva seolah sedang berada di fase negatif yang hanya mampu tidur dan hidup dengan tubuh yang hanya tertidur dan tubuh yang hanya diam saja. Sejujurnya Marlin merasa aneh dengan sakit yang diderita Iva. Ia pun ingin mengetahui lebih jelas tentang penyakit putrinya. Hanya saja ia tak punya waktu untuk pergi mencari tahu hal itu, karena ia tak ingin melewatkan sedikit pun waktu untuk jauh dari putrinya tersebut. Bidarmi yang senantiasa menemaninya di rumah sakit ikut tertidur di sana, sebab ia tak tega jika meninggalkan majikannya seorang diri. Berbeda dengan Fajar yang saat ini fokus pada pekerjaannya, seolah tak bertanggung jawab dengan keadaan Iva putrinya. "Bi, apakah Iva bisa bangun dan bersamaku lagi?" tanya Marlin putus asa. Tentunya Nyonya. Nona Iva pasti akan sehat lagi dan bisa bersama-sama kita lagi. Saya yakin," ucap Bidarmi ragu. Sudah lama ia bekerja di rumah mewah itu, dan baru kali ini ia mengalami semua kejadian misterius di rumah majikannya tersebut. Mulai dari Marlin yang sakit secara tiba-tiba, namun dikatakan sehat oleh pihak rumah sakit, serta keadaan Iva yang tiba-tiba saja seperti kehilangan kesadaran. Entah apa yang sudah dilakukan oleh pria itu dan wanita murahan itu. Aku sungguh akan membalaskan semuanya pada mereka. Aku janji, sudah cukup aku mereka sakiti dan takkan ada yang boleh menyakiti putri sematawayangku, ucap Marlin penuh penekanan. Tubuhnya yang kian hari kian kurus, bola matanya yang terlihat sangat besar, serta kelopak matanya yang cengkung membuat Bidarmi pun ikut iba.
melihat kondisi majikannya yang seperti mayat hidup. Entah sakit apa yang Marlin derita, namun dokter yang sudah melakukan rongsen serta lab tetap mengatakan bahwa Marlin baik-baik saja dan menyarankannya untuk pergi ke orang pintar. Bukan Marlin tak ingin pergi, namun ia tahu bahwa putrinya saat ini sangat membutuhkan dirinya saat ini. Terlebih lagi Fajar yang saat ini sudah tak peduli dengan mereka membuat Marlin harus ekstra mencurahkan waktunya demi kesehatan Iva. Tiba-tiba saja dokter masuk ke dalam ruangan dan kembali mengecek kondisi Iva. Ia begitu heran dengan keadaan Iva yang jelas-jelas hidup dan sehat, namun tak membuka matanya, seolah-olah jiwanya hilang. Pasien baik-baik saja, namun anehnya ia tak bisa merespon apapun, baik itu suara maupun gerakan. Detak jantungnya normal dan nafasnya juga normal. Kami sarankan untuk Anda segera mencari orang pintar, karena saya rasa putri Anda jiwanya sudah diambil dan jika saja Anda terlambat mungkin. Cukup, sudah cukup dokter, jangan lanjutkan perkataan dokter. Saya bisa menangani putri saya dengan baik. Yang penting sekarang apakah saya bisa membawa putri saya pulang ke rumah? Pertanyaan Marlin sontak saja membuat dokter tertegun. Maksud Anda bagaimana? Saya ingin membawa putri saya ke rumah, dok. Saya ingin putri saya dirawat di rumah saja, karena banyak hal yang sudah saya tinggalkan di rumah. Apakah putri saya boleh dirawat di rumah, dok? Dokter menghela nafas dan mulai menyimpan stetoskop di telinganya ke lehernya. Baiklah, jika Anda ingin putri Anda dirawat di rumah, tak apa-apa, sebab kondisi putri Anda secara medis baik-baik saja. Hanya Anda tetap perlu memasang alat bantu pernafasan, selang infus, dan selang makanan untuk pasien mendapat asupan. Marlin mengangguk dan mulai tersenyum senang. Tak lama setelah mendapat persetujuan dari dokter, akhirnya Marlin mulai membereskan pakaian serta barang-barangnya dan Iva yang ada di rumah sakit. Ia begitu senang ketika mengetahui bahwa putrinya sekarang bisa dirawat di rumah, sehingga membuat Marlin bisa kembali beraktivitas di rumah seraya menjaga Iva dengan leluasa. Ia bahkan bisa memantau kegiatan Siska dan Fajar selama di rumah. Setelah beberapa minggu ia di rumah sakit menjaga putrinya. Pi, kita harus buat kamar Iva menjadi nyaman dengan cat yang berbeda. Dengan antusias Marlin pun membereskan spray serta selimut yang pernah Iva pakai sebelumnya. Ia begitu bahagia dan segera menelpon sopir untuk menjemputnya di rumah sakit. Halo, Mang. Iya, Nyah, ada apa? Mang, cepat kemari untuk menjemputku pulang. Baik, Nyonya, saya akan segera berangkat sekarang. Tunggu sebentar ya, Nyah, saya akan membawa pakaian ganti untuk nanti saya berjaga di rumah sakit. Nggak usah, Mang, nggak usah jaga di sini, saya dan Iva akan pulang sekarang. Dengan terkejut, Mang Ardi pun menjawab perkataan Marlin dengan sedikit keras. Non Iva sudah sadar, Nyah. Alhamdulillah. Marlin terdiam. Iva bukanlah sudah sadar, namun Iva akan dibawa oleh Marlin untuk dirawat di rumah. Segera ke sini saja, Mang, saya tunggu. Baik, Nyonya. Panggilan telepon pun terputus. Mang Ardi pun segera mengambil kunci mobil di laci lemari ruangan tamu. Mau kemana, Mang? Tanya Siska tiba-tiba saja, yang baru keluar dari arah dapur. Ini Nyonya Marlin menyuruh saya untuk menjemputnya karena Non Iva sudah sehat. Ah, apa? Pekik Siska dengan keras. Tadi Nyonya Marlin sudah menelpon, katanya saya disuruh untuk menjemputnya dan Non Iva dari rumah sakit. Kemungkinan Non Iva sudah sembuh, jadi Nyonya Marlin menelpon saya. Dengan wajah yang panik, Siska kemudian berjalan menuju kursi dan duduk seraya menyimpan gelas berisi teh panas ke atas meja. Dipijatnya kening yang mulai terasa pusing mendengar kabar bahwa Iva sudah sehat. Mang Ardi pun segera pergi menuju rumah sakit untuk menjemput majikannya. Di sisi lain, ibunya, Marlin sangat sedih mendapati kondisi putrinya tak kunjung siuman dan hanya bisa menutup mata di atas tempat tidur. Bangunlah, Nak,
Ibu rindu canda tawamu sayang. Marlin menangis meratapi nasib anaknya. Marlin bertahan di rumah mewah ini hanya karena uang Fajar bisa membiayai kehidupan Iva saat ini. Iva membutuhkan beberapa kantung cairan infus serta perawatan dari pihak medis untuk terus memantau denyut jantung serta nafas putrinya itu. Seolah acuh dengan putri semata wayangnya, Fajar pun sering sekali pergi bersama Siska untuk jalan-jalan dan menghabiskan uang miliknya yang semakin hari semakin banyak karena pesugihan yang ia lakukan. Fisik Marlin sekarang jelas terlihat semakin kurus, dengan cengkung mata yang begitu dalam, kulit yang putih pucat serta wajah yang keriput, membuatnya terlihat seperti mayat hidup. "Nyonya, makan dulu," ucap Bidarmi membuyarkan lamunan Marlin. "Iya, nanti saja, Bi." Marlin menjawab secara halus perkataan Bidarmi. "Nyonya belum makan dari kemarin malam, Bibi khawatir Nyonya sakit." Marlin tersenyum mendengarkan celetohan asisten rumah tangganya itu. "Biarkan saja saya sakit, Bi. Saya ingin bisa bertemu Iva walaupun saya harus sakit parah sekalipun. Bahkan jika bisa, saya akan menukarkan nyawa saya demi dia. Asalkan dia bangun dan bercerita panjang lebar tentang kegiatannya di sekolah seperti dulu." Bidarmi pun hanya bisa menangis mendengarkan ucapan majikannya yang begitu sangat sedih. Ia begitu paham posisi Marlin sebab ia juga dulu pernah merasakan kehilangan sang anak ketika masih bayi. Fajar yang baru saja sampai berbelanja bersama Siska dengan sengaja bersenda gurau bersama selingkuhannya di depan istri sahnya sendiri. Uang serta raga dan jiwanya kini sudah menjadi milik Siska, sebab ajian dari wanita itu cukup kuat hingga membuat Fajar tak memiliki rasa sedikit pun pada Marlin maupun Iva. "Mas, nanti belikan aku mobil ya," ucap Siska dengan nada yang dikeraskan supaya Marlin mendengarkan ucapannya. "Iya sayang, nanti kita beli mobil baru sekalian beli barang-barang yang branded yang kamu mau." Fajar mencium pipi Siska sekilas. Marlin yang sedang berada di kamar Iva hanya bisa terdiam dan terus menatap wajah putrinya yang sangat lelap tertidur. Baginya hatinya pun sudah mati seiringan dengan kenyataan perselingkuhan suaminya tersebut. Ia kini lebih fokus mengurus putri semata wayangnya agar tetap hidup walaupun raganya terbanting lemah di atas tempat tidur. Bidarmi yang dengan setia menemani majikannya ikut merasa sedih dan iba akibat kehancuran rumah tangga Marlin dan juga sakit aneh yang majikannya derita. Tubuh Marlin semakin pucat dan kurus sehingga ia pun terlihat lebih tua dari Bidarmi. Marlin tiba-tiba saja batuk dan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. "Ya Allah Nyonya kenapa?" Bidarmi panik dan segera menghampiri majikannya seraya mengusap-ngusap punggung Marlin. Marlin mengelap dengan perlahan darah yang keluar dari mulutnya hingga ia pun merasa ada yang aneh di dalam mulutnya dan segera mencoba merogoh benda yang mengganjal di tenggorokannya. Cacing tanah yang sangat besar dan panjang Marlin keluarkan dari mulutnya sehingga membuat dirinya kembali muntah darah kental berwarna kecoklatan. "Ya Allah ya Rabbi, Nyonya, kita harus segera ke rumah sakit." Bidarmi mencoba mengangkat tubuh Marlin yang sedang duduk, namun tangan Marlin justru menolaknya. "Aku baik-baik saja, Bi. Aku tak merasakan sakit apapun. Aku tak perlu ke rumah sakit. Mungkin ini hanya karena aku meminum minuman yang salah sehingga bakteri di airnya tidak hilang." Marlin membuat alasan yang cukup aneh agar Bidarmi membiarkannya tetap menjaga Iva. "Tidak Nyonya, Nyonya saat ini sedang sakit dan harus diperiksa. Nyonya pasti saat ini sedang mengidap penyakit yang tidak wajar. Kita harus pergi ke kiai untuk membantu Nyonya. Tunggu sebentar Nyonya, saya akan ambilkan air dulu dan lap untuk membersihkan lantainya." Bidarmi segera berlari menuju dapur untuk membawa air minum dan lap untuk mengepel bekas darah yang keluar dari mulut Marlin. Wanita parubaya itu berlari menuruni anak tangga dan tak sengaja berpapasan dengan Fajar dan Siska yang saat ini sedang bermesraan di atas sofa ruang tamu.
Kenapa lari-lari, Bi? Apa ada yang terjadi? Tanya Siska dengan santai. Itu Nyonya Marlin muntah darah lagi, dan ini lebih menyeramkan karena keluar cacing besar dari mulutnya. Siska dan Fajar saling pandang. Ia begitu senang mendapat kabar bahwa kondisi Marlin semakin buruk, karena ia tak lama lagi akan menjadi orang paling kaya dan sukses di kota tersebut. Berikan saja air hangat agar ia merasa baikan, dan jangan lupa lap semua noda darah yang ada di kamar putriku. Fajar memerintah Bidarmi dengan wajah datar. Pria itu seolah acuh dan tak peduli dengan keadaan istrinya sendiri. Sebab semakin buruk kondisi istrinya, maka semakin banyak juga uang yang akan ia dapatkan. Sebab iblis yang melakukan perjanjian dengannya akan senantiasa menghisap semua energi dan darah yang berada di dalam tubuh Marlin. Bidarmi cukup terkejut mendapati respon majikannya yang begitu santai. Namun dia paham bahwa pernikahan majikannya sedang tidak baik-baik saja karena hadirnya orang ketiga yang tak lain adalah Siska, sahabat Marlin sendiri. Baik tuan, saya permisi dulu. Bidarmi kemudian kembali berlari menuju dapur dan segera menyiapkan air hangat di dalam gelas dan membawa ember berisikan pelan. Bidarmi dengan perlahan berjalan menaiki tangga dan segera masuk ke dalam kamar majikannya. Ketika sudah sampai, "Ini Nyonya, minum dulu." Bidarmi memberikan air hangat kepada Marlin yang langsung disambut majikannya dengan cepat. "Terima kasih, Bi." Marlin meneguk air di dalam gelas tersebut sampai tandas tak bersisa. Nyonya masih mau minum lagi?" tanya Bidarmi dengan pelan. "Tahu Sabi, sudah cukup. Saya sudah meninggal sekarang." "Baiklah Nyonya, sebaiknya Nyonya tidur saja dan beristirahat, biar saya saja yang mengawasi Non Iva." "Tidak Bi, saya ingin tetap melihat wajah cantik putri saya. Saya ingin ketika Iva membuka matanya, sayalah orang pertama yang ia lihat." Bidarmi pun menghela nafas panjang dan kemudian mengambil lap untuk membersihkan noda darah di atas lantai. Saat Bidarmi akan menyentuh noda merah tersebut, bau busuk menusuk ke dalam hidungnya, sehingga wanita parubaya itu sesekali merasa mual. "Maafkan saya Bi jika darah saya begitu menjijikkan." Marlin segera membantu Bidarmi yang sedang mengelap lantai. "Tidak Nyonya, saya tidak jijik dengan darahnya Nyonya. Hanya saja maaf, baunya cukup tercium busuk seperti bangkai." Marlin pun yang mencium baunya ikut merasa mual dan memaklumi perkataan asisten rumah tangganya tersebut. "Tak apa Bi, aku juga merasa memang bau darah yang keluar dari mulut saya terlalu menusuk hidung dan membuat mual. Sebaiknya Nyonya cepat diperiksa kembali oleh tenaga medis dan mendapatkan perawatan juga oleh Kiai. Saya rasa sakitnya Nyonya ada hubungannya dengan ilmu hitam." Marlin terdiam dan melangkah kembali menunjuk kursi di dekat tempat tidur Iva. "Akan aku taruhkan nyawaku agar Iva bisa kembali pulih. Aku akan menukar seluruh waktu hidupku dengan kesembuhan Iva." "Jangan bicara seperti itu Nyonya. Saya yakin Nona Iva akan baik-baik saja dan ia akan segera kembali sehat. Bahkan Non Iva akan kembali berlari mengejar Nyonya seperti saat masih kecil dulu." Bidarmi mencoba menghibur Marlin agar majikannya itu tidak merasa sedih. "Iya Bi, semoga saja Iva bisa secepatnya pulih." Marlin mendekatkan wajahnya ke arah Iva dan mulai mencium kening Iva dengan sangat lembut. Tak terasa air matanya jatuh ketika mengingat semua kebahagiaannya dulu berubah menjadi sebuah kehancuran karena kelalaiannya mendatangkan orang ketiga dalam rumah tangganya sendiri. Bidarmi pun menatap majikannya yang begitu sedih. Tak terasa ia pun kembali mengenang masa-masa indahnya bersama putrinya yang sejak bayi sudah hilang entah kemana. Dulu ia memiliki bayi perempuan yang sangat cantik, kemudian diculik oleh orang gila yang berada di kampungnya. Tak lama kemudian saat orang gila tersebut diketemukan, orang tersebut sudah tewas karena jatuh ke sungai di atas jembatan antara penghubung kampungnya dan kampung seberang. Bidarmi yang mengetahui hal tersebut tak kuasa menahan tangis dan mulai pulang ke rumahnya dengan diantar beberapa warga.
Tak sampai di situ, saat ia pulang ke rumahnya, ia mendapatkan kenyataan yang pahit bahwa suaminya sudah lama menikahi seorang janda yang berasal dari kampung sebelah, hingga Bidarmi pun memilih menceraikan suaminya dan ia pun pergi merantau ke sebuah daerah di Pulau Jawa. Maafkan saya Nyonya, saya rasa Nyonya benar-benar harus dibawa ke orang yang ahli dalam hal gaib, sebab saya sudah yakin bahwa Nyonya mengalami sebuah penyakit yang dikirim seseorang, dan kemungkinan Iva pun sama dengan Nyonya. Marlin menatap Bidarmi dan kembali menatap anaknya yang sedang lelap tidur. Iya benar Bi, besok saya akan mencari seorang kiai yang akan mengecek Iva dan juga mengecek penyakit yang saya derita. Saya tak mau dipisahkan dengan putri saya karena dialah satu-satunya alasan untuk saya hidup. Marlin membelai rambut Iva dengan lembut. Baik Nyonya, besok pagi saya akan coba cari tahu di sekitaran daerah sini bersama Mang Ardi untuk mencari kiai yang bisa membantu Nyonya dan Non Iva. Dari arah luar, Bidarmi dan Marlin tak tahu bahwa Siska dan Fajar kini sedang memadu kasih di dalam kamarnya dengan sangat panas. Keduanya tambah begitu acuh melakukan hal tercela tersebut dan tak memperdulikan kehadiran Marlin yang notabene adalah istri sah Fajar, sebab ia sudah berada di dalam kendali Siska. Seperti malam-malam biasanya, Marlin dan Bidarmi tertidur di kamar Iva sebab mereka menjaga Iva, karena takutnya ia tiba-tiba saja sadar dan mencari sosok ibunya. Marlin tidur di atas lantai dengan kasur lipat yang sudah ia siapkan, dan Bidarmi pun juga sudah menyiapkan kasur lipat di samping majikannya, sebab ia takut jika Marlin mengalami hal mengerikan lagi dan membutuhkan dirinya. Angin malam yang begitu dingin serta suasana sepi membuat Marlin begitu sulit terlelap dan hanya menatap langit-langit kamar putrinya yang begitu gelap karena lampunya selalu dimatikan ketika malam menjelang. Bibi sudah tidur? Tanya Marlin mencoba memecahkan keningan di antaranya. Belum Nyonya, kenapa? Nyonya butuh sesuatu. Marlin hanya terdiam dan kemudian menarik nafas, mencoba memulai pembicaraan dengan asisten pribadinya. Maaf jika saya bertanya tak sopan pada Bibi, tapi kenapa selama 17 tahun Bibi kerja di sini, tapi Bibi tak sekalipun ingin pulang kampung? Bahkan ketika ada acara hari besar sekalipun. Apakah Nyonya mau memecat saya? Tanya Bidarmi dengan sedih. Tidak Bi, saya tidak akan memecat Bibi. Saya hanya heran saja kenapa Bibi tak pernah menjenguk kerabat Bibi di kampung. Padahal Bibi sudah lama kerja di sini dan tak sekalipun Bibi pulang. Mau gimana lagi Nyonya? Saya sudah tak memiliki siapapun di sana. Anak saya sudah meninggal bersama wanita tak waras itu, dan suami saya juga sudah diambil oleh Wewe Gombel di kampung sebelah. Marlin terkejut dengan perkataan Bidarmi mengenai keluarganya. Bagaimana bisa Bibi kehilangan anak Bibi? Anak saya diculik pada saat masih bayi oleh tetangga saya yang stres berat. Ia seorang wanita yang memiliki masalah mental dan ketika ia tahu saya telah melahirkan seorang putri, saat saya mengambil air hangat untuk bayi saya mandi, wanita itu membuka pintu kayu rumah saya yang tak terkunci dan membawa putri saya entah kemana. Suami saya sudah lama jarang sekali pulang, bahkan saat saya melahirkan pun ia tak ada. Saat bayi saya hilang, saya sempat melihat wanita itu dan berlari dengan kencang masuk ke dalam hutan yang lebat. Saya dibantu oleh warga tak berhasil menemukannya. Hingga saat esoknya saya tahu kabar bahwa wanita yang mengalami masalah mental itu meninggal dengan tubuh menyangkut di batu sungai di bawah jembatan. Marlin pun terkejut dan menatap Bidarmi yang saat ini tengah berada di sampingnya. Gelapnya kamar Iva membuat Marlin bisa mengendalikan wajah keterkejutannya sehingga tak dapat dilihat oleh Bidarmi. Lalu apalagi yang terjadi Bi? Tanya Marlin penasaran. Ya begitulahnya, anak saya pun sudah dapat dipastikan ikut meninggal, sebab sungai yang berada di bawah jembatan penghubung itu airnya cukup deras, karena beberapa hari sudah diguyur hujan, serta banyak sekali bebatuan yang besar ada di sana. Lalu suami Bibi kenapa bisa ikut diculik Wewe Gombel? Bidarmi pun terlihat senyum kecil dan mulai menarik nafasnya.
Untuk cerita suami saya adalah pria yang temperamental dan sangat kasar nyonya. Dulu saya menikahinya karena ia merupakan anak dari sahabat bapak saya, dan mau tak mau saya harus menikahi dengannya. Bapak serta emak saya tak tahu bahwa menantunya memiliki tabiat buruk, sebab ia begitu handal berakting, dan lagi pula saya juga takut untuk bercerita tentang kekerasan yang saya alami, karena ia sering mengancam akan membunuh saya. Saat saya akan melahirkan, ia diketahui tengah mendekati janda kampung sebelah, dan janda tersebut dengan bangganya memberi kabar bahwa mereka sudah akan menikah. Semula saya tak percaya, sebab bagaimanapun suami saya setia walaupun kasar. Tapi saat keesokannya anak saya meninggal, saya dan warga cukup terkejut saat melihat di rumah suami saya dan janda tersebut sedang melakukan mesum, dan tak lama kemudian mereka diarak mengelilingi kampung tanpa memakai pakaian. Marlin begitu miris mendengarkan cerita asisten rumah tangganya, sehingga ia tak mampu berkata-kata. Setelah itu saya yang sudah sakit hati dan sedih akhirnya memilih bercerai dan pergi merantau ke daerah ini, hingga saya pun bertemu majikan sebaik nyonya dan bekerja di sini sampai sekarang. Saya tak pernah merasa rindu kampung halaman, karena dengan mengingat kejadian itu saja hati saya sudah sakit. Apalagi jika saya harus kembali ke sana dan bertemu dengan manusia berhati iblis seperti mereka. Saya sudah cukup bahagia tinggal bersama nyonya, dan saya berjanji akan senantiasa mengabdi di rumah ini, sebelum nyonya sendirilah yang memecat saya. Marlin terharu mendengarkan ucapan Bidarmi, dan tak terasa bulir bening menetes begitu saja dari matanya. Marlin begitu takjub dengan kesetiaan Bidarmi. Selama ini bahkan ia senantiasa ada di saat ia sedih sekalipun. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.